Mulai nggak? Mulai nggak? Mulailah masa nggak? Yuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama gue Dan Saputra. Di sini gue mau mulai konten baru dengan mengadakan podcast dengan rekan gue yang bernama siapa? Rendiri Pandi. Di sini gue mau nanya-nanya lah tentang kesibukan atau keseharian dia. Kita tanya kayak kesibukan Bang Rendi apaan coba? Kalau hari ini paling rebahan, kalau gabut main game. Ya. Tapi kalau ada acara-acara gitu paling kumpul sama teman-teman, biasanya mendaki gitu. Kalau mendaki gitu paling kemana Bang? Karena gue itu pendaki pemula ya, Ya. paling ke gunung-gunung kecil lah, paling di Kromong yang di Bale Endah, terus ke Gunung Singa yang di ini Soreang. Suka berapa orang tuh? Paling-paling? Random sih kalau itu mah, Bang, gimana kemauan teman-teman aja. Pernah nggak Bang Rendi pengalaman lah tentang mistis-mistis atau cerita dari orang? Pernah sih waktu ke Gunung Putri itu ada 12 orang gue mendaki. Waktu mendaki itu gue nyewa mobil angkutan umum. Ya. Waktu itu mobil itu terisi 8 orang sama 2 motor. 2 motor itu 4 orang. Waktu tiba di pos pendaftaran, biasalah gue istirahat dulu ya ke warung-warung. Kan sambil nunggu hujan. Waktu hujan mulai itu pendakian ya, jam 4 sore. Waktu awal pendakian tuh gak ngerasain hal-hal mistis. Waktu tiba di puncak, gue itu berdua sama temen gue namanya Randy itu. Gue ke puncak biasa foto-foto, ingin menikmati suasana puncak. Terus sisa teman gue yang 10 orang itu membangun tenda di bawah, karena di puncak itu gak bisa ngebangun tenda. Waktu tenda udah jadi, istirahat, terus biasalah masak ya, makan gitu. Waktu malamnya pukul 8, gue itu sama teman-teman itu sharing sama pendaki lain, sama rombongan lain tuh gue sharing itu. Udah sharing gue itu santai di hammock sama 2 teman gue, ada namanya Faisal. Gue itu tiduran di hammock. Waktu tiduran ada pendaki lain yang kayak itu gini, kayak manas-manasin gue. Ya gue merasa tersinggung lah ya. Ya gue bahas lagi dong dengan kata-kata maaf itulah, kasar. Gue bahas lagi tuh, contohnya kayak boy tuh. Dan gue itu udah mulai tidur. Gue itu sama Faisal mulai masuk tenda tuh. Cuma Faisal langsung masuk tenda, kalau gue nongkrong dulu di kayak itulah, kayak tempat lagi gitu. Gue nongkrong sendirian tuh, masih ingat gua. Situ kejadian hal-hal mistis mulai terjadi. Waktu gue nongkrong ya biasalah ngopi. Terus teman-teman gue ya udah tidur. Faisal yang waktu masuk sama tenda ke gue itu ngopdut, gue menikmati itulah suasana Alam. Gunung Putri. Gue masih inget tuh pendakian yang lain ya, rombongan lain itu udah gak ada tuh, yang di luar tenda udah gak ada itu. Udah gelap semua tenda-tendanya. Cuma ada rombongan satu tuh yang masih rame lah. Masih ngobrol sama teman-temannya. Singkat cerita, gue itu waktu itu teh mau masuk tenda, nutup itunya, nutup tendanya. Waktu gue mau tidur ya, sudah nutup tendanya. Di situ kan gue langsung tidur ya, mau maksain tidur. Tapi gue gak bisa tidur. Terus gue main HP, lihat video gitulah. Waktu gue mau ngebalik ke, kan gue posisi tidur nih gini. Kan tenda tuh ada 3. Satu tenda itu diisi sama 4 orang. Nah di situ posisi tenda tuh gini pada depan.
satu tenda. Nah, tenda gue itu paling ujung, paling sendiri. Terus waktu gue mau tidur kan gue menghadap ke itu posisi tidur gue waktu satu tenda sama temen gue itu. Di situ kan satu tenda itu ada Sarip, Faisal, Aldi sama gua. Di situ gue itu pas samping-samping sama Aldi. Di situ waktu gue mau tidur kan posisi tidur gue itu berlatar gitulah, beda arah lah sama Aldi ya. Jadi gue itu menghadap ke sisi tenda. Gue menghadap ke sisi tenda. Waktu gue mau lihat video, di situ gue melihat ada rombongan semua pakai baju putih. Gue ingat semua pakai baju putih, bawa obor, posisi mau ke puncak waktu itu teh. Terus gue heran dong, tengah malam mau ke puncak, posisi hujan mau ke puncak, pakai baju putih, bawa obor. Yang gue bingung itu waktu hujan kenapa obornya nggak mati. Waktu gue mikir di situ Berapa orang? gue gak ingat waktu, gak hitung jumlah rombongannya, cuma banyak. Ingat doang. Iya banyak. Waktu gue mulai takut. Refleks. Waktu gue langsung menghadap ke Aldi dong, tidur karena takut. Gak lama kemudian gue dengar suara rombongan itu percis di kayak yang muterin tenda gue. Ingat. Di situ gue mulai merinding karena 3 teman gue itu yang satu tenda tidur semua. Udah tidur. Gue mulai takut di situ teh. Di situ gue tidur itu pakai sarung waktu itu. Teman-teman gue pakai sleeping bag. Gue mulai panik. Gue mau ngebangunin teman gue, kasihan kan, capek mungkin. Di situ gue mulai ngeberaniin diri lah ya. Buka tenda. Waktu gue buka tenda itu gak ada siapa-siapa. Ya. Ada pas lihat di tenda ada yang keliling gitu. Ada gak lihat, cuma suara ini gini. Gue letak langkah kaki tapi banyakan. Terus gue berani. Ada suara-suara apa yang ngobrol-ngobrol gitu? Gak ada, cuma langkah kaki doang. Terus gue beraniin diri keluar tenda. Waktu gue buka tenda itu gue setengah-setengah ya, antara takut sama berani. Gue beraniin aja. Waktu gue buka, gue keluar tuh, lihat di sekeliling tuh gak ada siapa-siapa. Cuma lihat orang itu, rombongan yang manas-manasin gue. Gue cuma lihat itu aja, dia lagi ngobrol biasa. Terus gue datengin tuh yang rombongan tadi. Bang, gue nanya kan ke yang di situ ada orang yang lagi main gitar. Gue tanya, bang, lu lihat gak rombongan pakai baju putih semua? Dia bilang, gue gak lihat. Serius lu? Gue langsung tanya, serius lu? Iya serius bang, gue gak lihat. Di situ gue mulai panik lah. Terus gue balik lagi ke tenda. Di situ hawa udah mulai panas lah ya, udah mulai takut. Terus gue paksain tidur. Waktu gue itu ada suara bisik-bisikan. Gue masih ingat tuh bisikannya, kayak suaranya kayak gimana. Suara cewek. Terus dia bilang gini, ya, jangan berulah di wilayahku. Gue langsung kaget lah waktu itu. Ya mungkin ya itu ya mereka kali. Iya kayaknya gitu. Terus gue kaget. Gue buka sarung yang di kepala. Gue buka gue langsung bangun lah. Teman-teman lu itu nyadar nggak? Enggak, mereka masih tidur. Kenyanakan lah. Di situ gue langsung bangunin mereka karena gue saking kaget. Terus gue bangunin. Terus mereka bilang, ada apa? Gak ada apa-apa, temenin aja gue. Mau gimana lagi ya? Udah sepi banget tuh di arah sana. Terus pas mereka udah tidur, gue langsung maksain di situ tidur. Waktu gue mau ngejamin mata, alhamdulillah gak ada kejadian apa-apa. Langsung gue bacalah doa pendek. Ya. Waktu udah gue baca doa pendek itu, terus gue alhamdulillah langsung tidur waktu itu. Cuma waktu gue bangun, teman-teman gue itu langsung udah pada ke puncak.
biasalah ini ya merasain sunset. Terus waktu gue bangun di situ gue masih ingat kejadian malam. Terus temen gue itu nanya dong, waktu udah ke puncak mereka langsung nanya ke gue, kenapa muka lu pucat? Kan gue langsung pikir lah, pucat gimana? Gue biasa aja gitu, gak ada apa-apa. Terus mereka bilang, oke, ayo kita masak buat makan. Masaklah biasalah. Tapi di situ gue masih ingat kejadian malam. Di situ temen-temen gue udah mulai ngerasa aneh lah. Mereka bilang bisik-bisik gitu, gue kedengar si Randy kenapa? Dia tahu kata temen gue. Udahlah, waktu itu gue langsung diajak makan. Waktu itu singkat cerita makanan udah jadi ya. Singkat cerita makanan udah jadi, gue diajak makan, terus gue makan lah. Terus teman-teman gue ke foto-foto dulu, foto-foto. Di situ persiapan pulang, beres-beres tenda. Waktu beres-beres tenda, gue tuh ada ngeliat ya, kayak ada batu gitu. Si batu itu tuh percis ada di apa, di bawah tenda gua, ya kayak di itulah tengah pas tenda. Iya, di pertengahan bawah tenda gue aneh, tapi gak ada cincin, cuma batunya aja. Besar apa? Ukuran agak besar lah. Terus gue bawalah ya, karena gue gak tahu itu ada apa-apanya kan. Gue bawa ke rumah, misalnya ke Tasin. Niat gue itu mau nanya ke pos. Batu apa ini gitu? Iya, ke pos pendaftaran lah. Besar? Lumayan besar gitu. Terus singkat cerita, gue pulang tuh, turun dari gunung. Terus gue nanya tuh ke bapak-bapak yang ngejaga di pos pendaftaran. Gue nanya dong, Pak, kalau ini batu apa? Terus si bapak jawab, ini kamu dapat dari mana? Gak tahu Pak, saya cuma nemu di dekat tenda. Terus si bapak ini kembaliin batu ini, atau enggak hidupmu gak akan aman. Si bapak itu langsung bilang gitu. Berarti si bapak itu udah tahu ya? Kayaknya si bapak udah tahu. Terus di situ gue langsung ke atas lagi lah sendiri waktu itu, karena gue gak mau ngebebani teman-teman gue. Tapi di atas masih ada orang-orang? Ada. Cuma gue bilang ke teman-teman, tungguin, gue mau ke atas dulu, ada yang ketinggalan. Gitu gue cuma ngomong ke teman-teman kayak gitu. Terus pas gue ke atas lagi, gue simpan tuh batu tadi ke tempat asalnya. Di situ gue ngegali batu itu, karena gue gak mau ada orang yang sama batu itu kayak gue, takut kena imbasnya. Terus gue gali lah batu itu, gue simpan lagi di tempat asalnya. Terus gak cerita, gue udah turun pas udah di pos pendaftaran. Di situ gue pamit ke si bapaknya, terus pulang Itu ada nggak kejadian yang aneh lagi? Alhamdulillah udah gak ada waktu itu. Begitu aja cerita bisnisnya. Ya, oke, makasih Bang Randy udah berbagi pengalaman cerita. Oke, siap. Bang Randy. Sama-sama. Ya guys, buat kalian, terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa ya, biasalah, jangan lupa di subscribe dan like dan komen. Dan jangan lupa bunyi tombol lonceng. Kling. Dan buat kalian jangan lupa. Ya, gue ada pesan nih. Ya apa? Pesan gue ya, kalau di gunung jangan lupa jaga sikap, jaga bahasa. Kalau ada barang-barang yang menurut lu aneh, jangan dibawa, mending diemin aja, karena itu pasti ada imbasnya lah. Udah segitu. Bang Randy punya Instagram nggak? Punya. Boleh. Apa namanya? RENDRIF 23. Oke, nanti gua santumin IG-nya Bang Randy di bawah ini, oke? Jalani hidup walau tak berguna. Tetap bersyukur dan tetap semangat. Dan terkadang hidup ada di atas, ada di bawah.